Aku record aja ya. Dia tinggal baca aja. Baca aja, baca aja, baca aja. Wait, aduh. Nah, dari sini dibaca aja. Terus di sini bilang aja. Kan karena dia insiden miomauteri itu berdasar usia. Kalau dia usia reproduktif atau dari 20 sampai 35 tahun, itu dia 20% sampai 25%. Usia lebih dari 35 tahun, itu 40%. Nah, miomauteri belum pernah dilaporkan terjadi pada usia sebelum menarki atau masa sebelum wanita haid. Makanya berarti ini tandanya adanya hubungan antara hormon estrogen dengan kejadian miomauteri. Jadi di mana ketika hormon estrogennya dia lagi tinggi-tingginya, uh, miomauterinya tuh ada muncul. Kemudian di sini ada etiologinya tuh sampai sekarang masih nggak diketahui bagaimana, tapi kemungkinan ada dari stimulasi hormonal seperti misalnya satu reseptor estrogen dan progestin pada mioma, konsentrasi estrogen membesar dan besar mioma lebih. Kalau konsentrasi estrogennya dia naik, besar miomanya pun jadi lebih besar. Terus kalau dia udah menopause, pasien yang udah menopause, miomanya menyusut. Tapi kalau dia HRT, mau kembali. Nah, yang tumbuh dari stimulasi hormonal itu nanti di miomanya ini adanya otot polos sama jaringan ikat yang tumbuh membesar, makanya disebut miom. Nah, di sini pasien yang jadi kelap Kaski itu dia punya riwayat DM tipe 2 dan dia juga obesitas, BMI-nya 30. Makanya dia di faktor risiko penting dalam insiden miomopeteri. Yang ini baca aja. Nah, yang agak crowded di sini. Jadi, di sini itu gimana ya? Kelihatan nggak? Jadi di sini ada beberapa faktor risiko. Pertama itu adalah low parity atau paritas rendah alias pasiennya itu antara cuma hamil sekali atau malah nggak pernah hamil sama sekali. Itu juga bisa jadi faktor risiko. Terus adanya early menarche atau dia itu dia tuh haid tapi haid dalam usia muda. Misalnya haid umur 8 tahun, haid umur 9 tahun. Di sini makanya bisa jadi ada peningkatan estrogen yang adanya peningkatan paparan estrogen di dalam hidupnya. Jadi kan harusnya perempuan ini kena adanya peningkatan hormon estrogen itu usia 12 tahun atau 11 tahun, tapi dia malah dari umur 8 tahun udah terpapar estrogen. Terus juga usia 40 sampai 50 tahun di mana emang produksi estrogen tuh lagi naik di sana di usia segitu. Terus yang berikutnya ada obesitas. Nah, pasien ini kan obesitas juga. Dari obesitas ini akan meningkatkan atau akan naik adanya kenaikan jumlah tisu adipose atau jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak. Nah, kalau jaringan lemak dia ini banyak, akan menyebabkan peningkatan konversi dari hormon androgen menjadi estrogen. Nah, intinya mioma uteri itu sama dengan estrogen. Jadi di mana dia estrogennya naik, akan juga mioma uterinya juga bakal ada dan juga membesar. Nah, kayak gitu. Nah, estrogen tuh kenapa sih eh jadi pembentuk mioma uteri atau jadi faktor yang paling penting dari mioma uteri? Nah, estrogen itu dia bakalan menstimulasi proliferasi dari otot halus di uterus. Nah, kalau dia udah proliferasi itu kan kayak pembelahan-pembelahan kayak gitu. Nah, pembelahannya nanti bakal jadi abnormal, tapi jinak. Nah, itu yang disebut jadi uterin fibroid atau leiomyoma uterin atau mioma uteri. Dia nanti akan jadi ada proliferasi dari otot
halus di uterus tapi bersifat jinak pembelahannya nggak ganas. Nah, ini juga ada ethnicity itu maksudnya ras. Jadi dia orang Afrika tuh lebih banyak case mioma uterinya karena adanya peningkatan enzim aromatase sama riwayat keluarga yang juga pernah misalnya kena mioma uteri. Sama ada myometrial injury. Misal pada si wanita ini pernah kena hipoksia miometrial yang bisa juga menyebabkan dari mioma uteri. Nah, intinya kayak gitu aja. Jadi kalau dia ada peningkatan hormon estrogen itu kan dia juga bisa jadi gini, jadi peningkatan hormon ada situasi yang menyebabkan peningkatan hormon estrogen, misalnya kayak usia 40 sampai 50, obesitas. Nah, peningkatan itu akan menyebabkan peningkatan itu akan menyebabkan adanya proliferasi dari estrogen, menstimulasi proliferasi estrogen. Nah, kalau misalnya eh ya, nah akan menyebabkan proliferasi estrogen akan menyebabkan proliferasi dari otot otot halus uterus. Nah, kalau otot halus uterus berproliferasi, dia akan menjadi fibroid atau yang namanya mioma uteri. Tapi dia bersifat jinak. Nah, mioma uteri sendiri kita bagi lagi dari lokasinya, klasifikasinya. Jadi ada intrakavitas, ada submukosa, intramural, pedunculated atau berbatang. Jadi dia kayak kebecabang dua gitu nanti berbatang sama subserosa. Nah, kalau intrakavitas berarti dia tumbuhnya di kavitas uteri atau di ruang uterinya. Nanti ada gambarnya di sebelah. Terus kalau di submukosa, dia itu ya mioma itu tumbuh di submukosa. Kalau intramural itu eh, mu- miomnya itu udah sampai ke myometrium uterus, udah kena ke ototnya. Kalau pedunculated dia berbatang, nanti dia biasanya bisa keraba dari pelvisnya sama subserosa. Kalau subserosa itu dia sampai ke perimetrium. Nah, nanti ini yang di bawah ini dia gejala-gejalanya. Gejala-gejala pertama itunya luas permukaan endometriumnya meluas. Jadi kayak makin lebar. Nah, kalau misalnya dia makin luas dan makin lebar dari permukaannya, berarti ketika haid makin banyak jaringan atau lapisan yang harus diluruhin sama uterus. Nah, karena dia makin banyak jaringan yang harus diluruhin, makanya bisa menyebabkan menorragia sama dismenore. Alias jadi ketika pas haid tuh dia haidnya panjang malah. Panjang banget malah kalau ibu ini kan dia nggak berhenti-henti berdarahnya kan karena ya diluruhin terus kayak gitu. Nah, karena dia meluruh luruh 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 terus, bisa jadi bikin ibunya itu atau pasiennya ini anemia defisiensi besi karena kan darahnya keluar terus kan. Jadinya anemia. Nah, terus kalau yang ini juga ketika di USG, dia juga akan pas di pemeriksaan USG dia bakal ada kayak massa bulat kayak gitu, berbatas tegas. Terus juga ini yang pemeriksaan lainnya itu ketika ibunya diraba atau dilakukan pemeriksaan fisik abdomen, dia bakal terasa kayak adanya pembesaran di uterus sama atau teraba massa di pelvic atau pinggul. Nah, di sini di sinilah gejala yang warna hijau-hijau inilah gejalanya. Kayak menorragia, anemia defisiensi besi. Nah, karena adanya massa sama pembesaran uterus bakalan jadi adanya sakit pinggang atau sakit pinggulnya atau terus perutnya terasa kembung atau penuh, kayak perutnya buncit mulu padahal nggak makan biasa aja. Terus makin lama makin membesar perutnya. Terus Early apa ya ini? Enlarge abdomen ya, perutnya membesar namanya enlarge abdomen. Terus dyspareunia. Jadi dia nggak bisa nahan kencing karena kan ada massa di miomnya. Massa di miomnya itu bikin dia pengen pipis terus jadinya karena nekan saluran kemih, vesika urinaria. Terus
Sama lah ini dyspareunia sama, urinary incontinence. Eh, eh, terus di sini ada dia juga bakalan susah untuk jongkok karena ya aja lagi ada massa di perutnya. Terus juga karena ada penekanan di rektum, dia bisa jadi konstipasi pasiennya atau susah BAB. Yang paling parahnya karena ada fibroid atau ada miom itu dia bisa menyebabkan infertilitas dan atau ke apa abortus habitualis atau abortus yang berulang. Nah, ini lokasi-lokasinya. Jadi di sini ada subserosa di sini. Karena di serusnya apa udah kena dalam lah serosanya. Kalau pedunculated ya kayak gini kan bertangkai kan, bercabang bertangkai. Terus di sini kalau ini intrakavitas, berarti dia di dalam kavitas ini kan kavitas nih ruangan uterusnya si fibroid atau miomnya itu di kavitas, terus submucosal fibroid dan intramural fibroid. Vitamin ini dia nggak di kavitas, tapi emang di miomnya. Ini kan miometrium. Yang ini kan miometrium. Nah, emang di miometriumnya mukosanya, miomnya bukan di kavitas atau di submukosa. Ini kan submukosa kan. Nah, ini baca aja sih ini tentang tentang klasifikasinya aja. Ini keluhan, baca aja. Ini diagnosis banding, baca aja. Ini penata laksanaan. Nah, nanti dibilang aja kalau tata laksana definitif dari mioma uteri itu memang histerektomi atau miomektomi. Kalau misalnya udah terlalu besar, miomektomi. Kalau masih biasa, masih bisa ditekan atau kecil. Kalau dia terlalu besar, histerektomi emang pengangkatan uterus secara penuh. Tapi kalau misalnya mioma masih kecil, itu bisa di miomektomi atau miomnya aja yang diangkat. Terus udah selesai. Jadi kalau ada yang kurang tanya aja ya.